Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Eh, Ketemu dengan saya, ada beberapa sebagian kelas yang sudah berinteraksi dengan saya di semester kedua ini, dan yang lainnya baru pertama kali berinteraksi di kelas praktikum fisika. Jadi praktikum fisika ini yang penanggung jawabnya adalah saya, Bambang Kusnarjanto. Kemudian saya dibantu dengan tim asisten, Mas Fiandisa Damareta, ini untuk kelas A, kemudian Mas Prayoga Wira Adi untuk kelas B, dan Mbak Rani Dwi Narasati untuk, Mas Mas Yoga ini kelas D, Mas Yoga kelas D, yang kelas B Mas Kolis, ini kelas D ya. Jadi nanti Mas Yoga ini kelas D, tadi saya nulisnya salah. Ini kelas D, A, D, C, B, seperti puisi. Oke, kita lanjutkan. Jadi praktikum fisika yang ada di kurikulum teknik mesin itu ada satu SKS bobotnya. Kemudian apa itu praktikum? Praktikum itu sebenarnya adalah pembelajaran yang simultan. Jadi pelajaran atau kerja belajar kerja yang simultan yang melibatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Ini praktikum pada kondisi normal. Pada kondisi normal itu pengetahuan, keterampilan, dan sikap itu akan menjadi satu kesatuan yang muncul bersama di dalam proses pembelajaran. Tetapi di dalam semester genap 2020 hingga 2021 ini belum dilakukan praktikum secara real di laboratorium. Jadi kondisi saat ini mengharuskan kita melakukan praktikum tidak secara real di laboratorium, tetapi secara virtual, secara maya, secara kemudian tetapi harus dilaksanakan. Jadi meskipun tidak bisa secara real tapi harus dilaksanakan. Sehingga praktikumnya mengharuskan cara atau metode yang lain. Jadi misalnya dengan simulasi, dengan mengamati video, mengolah data sekunder. Olah data sekunder itu diberikan data dari datanya orang lain, bukan data yang kalian ambil sendiri. Kemudian diminta untuk melakukan analisis terhadap data itu dengan data sekunder atau cara yang lainnya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian pelaksanaan yang akan kita lakukan di praktikum fisika ini adalah menggunakan cara simulasi atau pengamatan video. Jadi beberapa simulasi yang sedang kita siapkan, sudah disiapkan dan sedang dimatangkan lagi oleh para asisten dan saya. Jadi itu simulasi dan pengamatan video. Kalau ada software yang bisa digunakan untuk simulasi, maka kita akan gunakan simulasi. Ada yang bisa diambil datanya di sini, maka data kita ambil. Tetapi kalau tidak, kita melakukan pengamatan terhadap video. Jadi nanti dicarikan video. Kita belum membuat video khusus sendiri. Kemudian sistem kerjanya adalah sistem kerja kelompok. Jadi nanti kalian berpraktikum melakukan simulasi, mengamati video itu bareng-bareng. Sehingga konsep yang diterima, konsep yang dipahami itu satu kelompok itu sama. Satu kelompok sama, tidak sendiri-sendiri. Jadi kenapa ini dibuat seperti ini kerja kelompok? Ini karena instruksi dari universitas bahwa mulai semester ini pelajaran itu harus berbasiskan kepada kelompok. Kemudian dilakukan juga presentasi kelompok, hasilnya dipresentasikan di depan kelas sehingga mahasiswa itu nanti akan terlatih untuk presentasi.
saran, jadi saran saya itu gunakan fasilitas Google Meet yang berbasis email student seperti yang saat ini kita gunakan. Meskipun kapasitasnya terbatas hanya 100 orang, tetapi waktunya tidak terbatas. Kalau hanya untuk kelompok, mestinya aman-aman saja. Saya hari ini betul-betul saya tidak memperkirakan, tidak berhitung bahwa Google Meet membatasi jumlah audiennya hanya 100. Sehingga tadi saya tunggu 100 orang, 31, saya tunggu, kemudian saya cari di Google juga, ternyata batasnya adalah 100. Kalian juga mengingatkan bahwa batasnya 100. Terima kasih. Terpaksa dua tahap, tidak apa-apa. Nah, prosesnya bagaimana nanti? Prosesnya nanti adalah mengambil data dari simulasi. Jadi kalau data bisa diambil dari simulasi seperti beberapa kali yang saya coba dengan di demonstrasi di kelas online Fisika 1 kemarin, yang bareng saya, yang belajarnya bareng saya, barangkali beberapa kali saya mencoba simulasi dengan beberapa sumber. Saya kadang-kadang bisa coba tentang mahasiswa untuk bermain, ya ada permainan gitu kan. Itu adalah simulasi. Kalau bisa diambil datanya dari situ. Nanti tabel data apa yang harus diambil sudah disiapkan. Kemudian mengamati fenomena dari video dalam topik yang berkaitan. Jadi kalau tidak ada simulasi, maka kami akan menyiapkan satu video untuk dibahas. Selanjutnya setelah dapat data dari simulasi atau mengamati video, maka kalian diminta untuk menganalisa hubungan antar variabel. Jadi kalau data itu perhitungan berdasarkan rumus dan rumus-rumus dari referensi atau dari buku. Kemudian menganalisa fenomena yang teramati dari video. Kalau hanya fenomena yang tidak ada datanya, misalnya goyang kiri, ayun kanan, ayun kiri, ayun kanan. Nah, itu kalian bisa membayangkan, kalian bisa memprediksi kalau ayunan itu misalnya talinya diperpanjang, jadi bandul itu talinya diperpanjang, bagaimana frekuensinya. Jadi itu Anda perhitungkan, Anda prediksi. Tentu saja memprediksinya berdasarkan rumus yang ada di referensi atau di buku. Jadi tidak asal memprediksi. Kalau memprediksi asal tanpa dasar itu namanya meramal. Kalau ini kan fisika itu pasti ada dasarnya. Dasarnya apa? Dasarnya rumus. Beda dengan ramal. Kalau ramal itu kan ilmunya adalah ilmu metafisika. Jadi fisika tanpa meta, gitu, belajar fisika tanpa meta. Kalau pakai meta, jadinya adalah ramal. Oke, lanjut. Kemudian bagaimana pelaporannya? Jadi hasil pengamatan dilaporkan dalam bentuk makalah. Sistematika makalah dahuluan, metode pelaksanaan, metode, hasil dan pembahasan, kesimpulan dan saran. Ada referensi, misalnya setelah ini ada referensi. Tapi ini yang pokok, badan tubuhnya itu yang pokok ini. Pengantar, ini ada, kalau ada latar belakang topik itu, kemudian teorinya seperti apa, ringkas saja. Metode pelaksanaan, hasil dan pembahasan, kesimpulan. Jadi ini tubuhnya laporan, tubuhnya makalah. Seperti tugas yang ketika injeksi, ya, awal semester kemarin kan ada injeksi yang tugasnya dititipkan di Google Class yang di kelas saya dititipkan di situ oleh para asisten. Ya seperti itu. Jadi membuat paper, membuat makalah yang kira-kira seperti itu. Jadi ini saya mengamalkan, saya ingin kalian mengamalkan ilmu yang didapat semester kemarin untuk membuat laporan ilmiah, tulisan ilmiah.
latihan. Malah berupa narasi. Jadi narasi itu paragraf gitu ya, paragraf kalimat menyatu dalam paragraf menyatu dengan paragraf yang lain atau membentuk satu narasi, cerita yang. Jadi jangan membuat misalnya metode itu tata cara ya, metode itu tata cara pengamatan, satu ini, dua ini, tiga ini, tidak, tapi harus kalian tulis dalam satu paragraf. Cara pengamatan dimulai dengan melakukan ini, selanjutnya adalah kemudian ini, kemudian ini. Jadi itu tidak dalam kata-kata urutan 1, 2, 3, 4, itu prosedural. Jadi itu nanti akan menghabiskan halaman banyak. Kenapa? Karena narasi laporan makalahnya ini saya batasi maksimal halaman 4 ya, kurang lebih, boleh lebih sedikit. Jadi 5 itu ya boleh. Tapi kalau bisa 4 halaman cukup. Titik poin pentingnya adalah di hasil dan pembahasan. Jadi latar belakang teori di sini nanti ada tujuan juga, masukkan silakan. Latar belakang, tujuan, teori itu ya. Tulisnya kurang. Kemudian titik pentingnya, bobot terbesarnya adalah hasil dan pembahasan. Hasil pembahasan itu berkaitan dengan apa dan mengapa. Jadi apa dan mengapa, sebab dan akibatnya. Mengapa demikian? Karena ini. Jadi itu kalian harus bisa mulai mencari hubungan sebab akibat. Jadi mengapa frekuensinya bandul tadi ya, mengapa frekuensinya makin tinggi, frekuensinya siklus setiap detiknya makin besar, karena masanya berkaitan dengan panjang tali misalnya. Makin panjang talinya maka bla 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 bla. Semakin besar masa bandulnya maka bla 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 gitu. Jadi itu hubungan sebab akibat. Jadi ilmiah, jadi kata-kata ilmiah itu sebenarnya adalah hubungan sebab akibat itu. Jadi dikatakan sesuatu itu alasan ilmiahnya apa, itu adalah ketika Anda bisa menyatakan itu sebagai sebab dari akibat. Makalah itu boleh merujuk, boleh mensitasi dari penulis lain yang telah dipublikasikan, dan wajib mencantumkan sumber yang dirujuk di dalam daftar atau daftar pustaka. Jadi ini etika ilmiah. Jadi etika ilmiah saya mulai bangun dari saat awal semester 2, saya coba untuk biasakan kalian beretika, melakukan tindakan itu sesuai dengan etika ilmiah. Jadi boleh merujuk dan itu sah menurut kaidah metode ilmiah, dengan catatan yang dirujuk itu dicantumkan sumbernya, siapa penulisnya, dalam paper berjudul apa, dan kapan dipublikasikan di mana. Itu dicantumkan di dalam daftar pustaka. Panjang makalah kira-kira 4 halaman, 4 spasi 1, font Arial 11. Fontnya Arial 11 dibaca tidak melelahkan. Nah ini yang penting, makalah dibuat atau makalah laporan dibuat secara individu. Datanya sama, oke, datanya sama, tetapi makalahnya dibuat secara individu. Hati-hati, jangan main copy paste. Jangan main copy paste. Karena software yang bisa digunakan untuk mendeteksi itu. Dan mas asisten juga sudah bisa melakukan itu untuk mendeteksi. Kalian mengcopy dari satu web, misalnya dari blog gitu, copy dan di paste itu bisa ketahuan. Jadi jangan mengcopy paste, itu tidak etis secara ilmiah.
Jadi di atas itu melatih untuk etika ilmiah dengan mencantumkan sumbernya, maka yang di bawah kita melarang copy paste. Apalagi dengan sesama praktikan, karena nanti laporannya sama. Soal laporannya sama, datanya sama satu kelompok, iya, tapi melaporkannya bisa berbeda. Membuat alasan argumennya bisa berbeda karena pengalaman belajarnya berbeda. Yang dibaca barangkali lebih banyak, sehingga bisa membuat laporan yang berbeda dengan temannya. Lanjut. Kemudian kewajiban berikutnya adalah setelah punya data, membuat laporan, makalah, paper secara individu. Nah, ini tugas kelompok. Tugas kelompok lagi adalah membuat slide. Membuat slide. Ini itu yang tadi ya, belum ya. Oke, membuat slide. Membuat slide. Jadi slide dan makalah disubmit sesuai jadwal ini. Ini kok slide-nya hilang satu ya. Jadi mungkin di belakang. Nah, ini. Oke, nanti di belakang ya ada slide-nya ya. Slide dan makalah dikumpulkan atau disubmit. Jadi tugasnya adalah satu membuat makalah, yang kedua secara kelompok membuat slide presentasi tentang pelaksanaan praktikum topik tertentu, topik itu. Jadi setiap topik nanti dibuat presentasinya. Ini teknis pengumpulan slide dan makalah. Jadi slide dan makalah di-save di Google Classroom praktikum. Ya, jadi kelasnya sudah dibangun, tahap finishing. Jadi kalau membangun kelas yang nyata, ini barangkali tahapnya adalah tahap pasang keramik dan ngecat. Jadi ini finishing. Tapi wujud bangunan kelasnya sudah ada. Kemudian pengumpulan secara individu. Jadi pengumpulan secara individu. Meskipun slide dibuat kelompok dan makalah dibuat individu. Jadi slide-nya dibuat kelompok tapi dikumpulkan secara individu. Jadi filenya dibagi-bagi. Filenya dibagi-bagi. Kalau ini nggak apa-apa, ini memang ditugaskan secara kelompok. Kemudian kalau makalahnya itu secara individu ya dikumpulkan secara individu. Jadi nanti di dalam topik modul, katakanlah modul 1, itu ada slide, ada makalah. Jadi ada tugas slide dan ada tugas makalah. Nanti dua-duanya dikumpulkan. Kemudian presentasi, jadi kan karena ada slide-nya berarti dipresentasikan. Presentasi, setiap kelompok wajib membuat slide dan melakukan presentasi di kelas. Mungkin kelas fisika, saya kelas AB sudah ya. Di kelas C, kelas D, mungkin juga metodenya seperti itu. Karena ini wajib untuk seluruh universitas mempelajarinya berbasis kelompok dan presentasi, kelompok dan presentasi. Jadi setiap kelompok mengambil data bareng, membuat makalah bareng, presentasi bareng. Yang tidak bersama-sama yang dikerjakan sendiri adalah membuat laporan atau makalah hasil praktikum. Itu yang dibuat sendiri. Presentasi dilakukan setelah mengerjakan 2 modul sekali presentasi. Jadi tiap 2 modul sekali presentasi, 2 modul sekali presentasi. Jadi ini ada 10 modul, berarti hanya ada 5 kali tampil presentasi. Presentasi nanti dipandu oleh seorang asisten. Seperti tadi di halaman pertama tadi ada Mas Pian, Mas Yoga, Mbak Rani, dan Mas Kolis. Masing-masing nanti akan memandu presentasi. Dijadwalkan hari Jumat jam
13. Jadi kalau presentasi semua, saya di 4 kelas yang berbeda kan tidak mungkin. Nanti saya juga bisa masuk di sana. Nanti menggunakan Google Class yang ada di Classroom Google. Pokoknya saya akan manfaatkan Google semaksimal mungkin. Setiap anggota kelompok harus aktif dalam pembuatan slide dan presentasi. Setiap anggota kelompok harus aktif di dalam pembuatan slide dan presentasi. Terus bagaimana caranya? Gunakan Google Slide. Jadi pembuatan slide presentasi gunakan Google Slide dan wajib menginvite asisten kelas untuk keperluan monitoring. Jadi Mas asisten atau Mbak asisten nanti wajib dipanggil di dalam pembuatan Google Slide. Jadi di Google Slide itu dipanggil sehingga kita bisa memantau proses perkembangannya sewaktu-waktu para asisten atau saya itu membuka, itu bisa melihat perkembangannya sampai di sini, sampai di sini. Bukan dengan Google Meet. Kalau dengan Google Meet, ya nanti kalau asisten sedang tidak praktikum sendiri. Kalau pas asisten praktikum sendiri kan tidak bisa mengikuti Google Meet. Karena Google Meet kan live ya. Oke, jadi itu Google Meet wajib memanggil asisten. Nanti emailnya asisten saya cantumkan di Classroom. Saya cantumkan di Classroom atau nanti manggil Mbak atau Mas asisten di grup kelas masing-masing, nanti saya minta untuk dimasukkan jadi anggota grup WhatsApp praktikum masing-masing kelas. Lanjut. Nah, selesai. Sekarang silakan kalau ada yang perlu ditanyakan. Permisi Pak, Adiwinata Ino 420002 izin masuk. Izin bertanya Pak, untuk praktikum modul pertama dimulai tanggal berapa ya Pak? Dan pembagian kelompoknya gimana? Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Mas Adiwinata. Jadi kami merencanakan mudah-mudahan bisa jalan itu mulai hari Jumat yang minggu depan. Jadi mulai minggu depan hari Jumat praktikum modul pertama, kemudian seminggu lagi modul kedua, kemudian minggu berikutnya presentasi. Atau nanti kalau dirasa terlalu lama, itu seminggu bisa 1-2 modul. Silahkan saja nanti Mas asisten dan Mbak asisten saya beri keleluasaan untuk mengatur jadwalnya, apakah terlalu panjang kalau satu modul 1 minggu. Jadi satu modul seminggu terlalu lama Pak, nanti lupa gitu. Yang membuat presentasi lupa mau presentasinya, pas presentasinya sudah lupa materinya. Itu tadi saya pikir-pikir kok bener, boleh juga kalau seminggu itu 2 modul diselesaikan, kemudian minggu kedua langsung presentasi. Jadi nanti kita selesai mungkin setelah UTS, beberapa minggu setelah UTS itu kita sudah selesai. Itu kayaknya lebih enak juga ya. Jadi kami rencanakan minggu depan. Jadi barangkali untuk minggu pertama itu dicoba 1 minggu 1 materi, 1 modul, minggu kedua 1 modul, kemudian minggu ketiganya presentasi. Kemudian yang berikutnya mungkin sudah bisa dievaluasi karena sudah 1 kali siklus itu dievaluasi, bila perlu dipercepat
saya persilahkan. Nanti kalian bisa rembukan dengan asisten, atau kalau tidak ya nanti kita diputuskan 2 modul 1 minggu, kemudian minggu keduanya presentasi. Presentasi 6 kelompok. Kelompoknya sudah ada. Jadi kelompoknya sudah ada. Kelompoknya sudah ada 6. Jadi anggotanya antara 5 dan 6. Kira-kira begitu. Jadi ini lebih sedikit anggotanya dibanding kelas fisika yang saya ampu, ya, kelas teori. Mas Hadi kebetulan ikut dengan saya ya. Kalau yang kelas kemarin kan sekitar 7 orang. 6, 7, 6, 7. Kalau ini 5, 6, 5, 6. Ada yang 5, ada yang 6. Itu Mas Adi, bisa diterima? Bisa Pak, terima kasih Pak. Ya, nanti kelompoknya saya share di kelas dan di grup WhatsApp. Siap. Oke. Ada lagi pertanyaan? Permisi Pak, izin bertanya Pak. Ya, Mas Andri. Saya Ya. Andri Tridiansyah, NIM 04200024, izin bertanya. Untuk format file pengumpulan di Google Classroom-nya itu apa ya Pak? PDF atau Google Doc Pak? Terima kasih Pak. Oke, jadi yang dikirim di Google Classroom boleh PDF, boleh Doc. Nanti dikirimkan di Google Class. Yang penting bisa dibaca oleh saya dan oleh asisten. Dua-duanya boleh nanti, atau nanti ditentukan di masing-masing kelas, di masing-masing modul tugasnya apa, dengan apa. Nggak masalah itu, Mas. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, masih ada lagi? Silakan kalau ada pertanyaan. Ini Mas, ada 2, Mas Rofi Asmi, sudah ada belum ini? Saya cek. Ada lagi pertanyaan, silakan. Silakan kalau ada pertanyaan lagi. Izin bertanya Pak. Ya, silakan Mas Noval Zaki. Saya Muhammad Noval Zaki, NIM I042089. Izin bertanya, untuk yang Google Slide-nya itu kan langsung buatnya untuk 2 modul. Itu disatuin dalam satu slide gitu atau buat terpisah Pak slide-nya? Semuanya dibuat terpisah, Mas. Jadi Jadi baik makalahnya ataupun slide-nya semua dibuat terpisah, tapi dipresentasikan dalam satu waktu. Jadi nanti presentasinya itu dua presentasi, tapi waktunya itu jadwalnya 1 hari gitu, loh. Tapi materinya tetap materi masing-masing. Nanti teknisnya apakah mau dipresentasi semua, presentasi modul 1 semua selesai, kemudian modul 2 semua sampai selesai. Itu nanti teknis di presentasinya tergantung para asisten. Oke, bisa dimengerti? Jadi makalahnya sendiri, modul 1 itu makalah sendiri, presentasi sendiri. Modul 2 juga makalah sendiri, presentasi sendiri. Oke, itu ya. Jadi bukan dicampur. Yang dicampur itu adalah waktu presentasinya, jadwal presentasi. Oke, Mas Noval Zaki, begitu. Yang lain? Ya, silakan.
Silakan kalau masih ada pertanyaan. Asisten, ada yang mau menambahkan sesuatu? Mbak Rani, mau menambahkan? Kalau dari saya tidak ada, Pak. Oke. Mas Polis atau Mas Yoga, Mas Fian? Ada yang saya terlewat, belum saya sampaikan, barangkali, yang kita rembuk kemarin. Cukup Pak, kalau dari saya. Cukup Pak. Oke, cukup ya. Dari mahasiswa peserta ada pertanyaan? Masih ada pertanyaan? Silakan kalau masih ada yang perlu ditanyakan. Cukup, tidak ada pertanyaan. Kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri sesi gelombang pertama. Saya akan memasukkan yang 30 orang. Ini saya tutup saja ya, saya tutup Google Meet-nya. Kemudian saya akan buka lagi supaya yang lain bisa masuk. Silakan ketua kelas untuk menyampaikan, ketua grup untuk menyampaikan di grupnya masing-masing bahwa gelombang pertama sudah selesai, dilanjutkan dengan gelombang kedua. Oke, saya tutup. Terima kasih kepada para asisten, juga terima kasih partisipasinya. Dilanjutkan dengan gelombang 2. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Google Meet juga saya tutup. Terima kasih, Pak. Bismillahirrahmanirrahim.